Apa sih yang dimaksud dengan shock anafilaktik? Shock anafilaktik atau anafilaksis adalah reaksi alergi yang tergolong berat karena dapat mengancam nyawa penderitanya. Reaksi alergi ini berkembang dengan cepat dan membutuhkan penanganan medis segera ketika terjadi. Shock anafilaktik terjadi dalam hitungan detik atau menit setelah penderita terpapar oleh penyebab alergi. Apa sih penyebab shock anafilaktik? Yaitu zat apapun yang dapat menjadi penyebab terjadinya reaksi alergi dalam tubuh penderita. Reaksi anafilaksis terjadi ketika sistem imun tubuh merespon alergen yang dianggap berbahaya secara berlebihan, sehingga mengakibatkan tekanan darah turun tiba-tiba atau yang dinamakan dengan shock. Beberapa alergen yang dapat memicu reaksi shock anafilaktik diantaranya adalah makanan seperti hidangan laut, telur, susu, kacang-kacangan, atau buah-buahan, sengatan serangga seperti lebah atau tawon, obat-obatan tertentu seperti obat antiinflamasi, antibiotik, dan obat bius. Sejumlah faktor yang dapat memperbesar resiko seseorang untuk mengalami shock anafilaktik adalah memiliki penyakit asma dan alergi, serta riwayat shock anafilaktik sebelumnya, baik pada pasien sendiri ataupun anggota keluarga yang lain. Gejala shock anafilaktik, gejala awal shock anafilaktik biasanya terjadi seperti gejala alergi. Gejala ini berupa ruam pada kulit dan pilek. Namun, setelah beberapa menit, sejumlah gejala serius mulai terlihat seperti badan tiba-tiba terasa hangat, pembekakan bibir dan lidah, bengkak di tenggorokan atau kesulitan menelan, sensasi kesemutan pada kulit kepala, mulut, tangan, dan kaki, mual, muntah, dan diare, sakit perut, tampak bingung dan gelisah, terasa melayang, ingin pingsan, sampai kehilangan kesadaran, sesak atau mengi, berdebar-debar, denyut nadi lemah, keringat dingin, dan pucat. Segera temui dokter jika Anda mengalami gejala tersebut setelah mengonsumsi atau terpapar zat penyebab reaksi alergi. Diagnosis shock anafilaktik. Shock anafilaktik merupakan keadaan gawat darurat yang didiagnosis berdasarkan gejala dan tanda-tanda yang ditemukan saat pemeriksaan fisik. Penting untuk segera dilakukan penanganan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan penunjang. Selanjutnya adalah patofisiologi reaksi anafilaksis, yaitu alergen yang masuk lewat kulit, mukosa, saluran nafas, atau saluran makan ditangkap oleh makrofag. Makrofag segera mempresentasikan antigen tersebut kepada limfosit T, di mana ia akan mensekresikan sitokin yang menginduksi limfosit B berproliferasi menjadi sel plasma atau plasmosit. Sel plasma memproduksi imoglobin E spesifik untuk antigen tersebut, kemudian terikat pada reseptor permukaan sel mastosit dan basofil. Mastosit dan basofil melepaskan isinya yang berupa granula yang menimbulkan reaksi pada paparan ulang. Pada kesempatan lain, masuk alergen yang sama ke dalam tubuh. Alergen yang sama tadi akan diikat oleh imoglobin E spesifik dan memicu terjadinya reaksi segera, yaitu pelepasan mediator vasoaktif antara lain histamin, serotonin, bradikinin, dan beberapa bahan vasoaktif lain dari granula yang disebut dengan istilah profemed mediator. Ikatan antigen antibodi merangsang degradasi asam arakidonat dari membran sel yang akan menghasilkan leukotrin dan prostaglandin yang terjadi beberapa waktu setelah degranulasi yang disebut newly formed mediator. Fase efektor adalah waktu terjadinya respon yang kompleks atau anafilaksis sebagai efek mediator yang dilepas mastosit atau basofil dengan aktivitas farmakologik pada organ tertentu. Histamin memberikan efek bronkokonstriksi, meningkatkan permeabilitas vaskuler, dan bradikinin menyebabkan kontraksi otot polos. PAF berefek bronkospasme dan meningkatkan permeabilitas vaskuler, agregasi, dan aktivitas trombosit. Beberapa faktor kemotaktik menarik eosinofil dan neutrofil. Prostaglandin
leukotrin yang dihasilkan menyebabkan bronkokontriksi. Vasodilatasi pembuluh darah yang terjadi mendadak menyebabkan terjadinya fenomena maldistribusi dari volume dan aliran darah. Hal ini menyebabkan penurunan aliran darah balik sehingga curah jantung menurun yang diikuti dengan penurunan tekanan darah. Kemudian terjadi penurunan tekanan perfusi yang berlanjut pada hipoksia atau anoksia jaringan yang berimplikasi pada keadaan syok yang membahayakan penderita.